Pada barisan dan deret geometri yang akan kita bahas pertama yaitu tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Yaitu pola barisan yang memiliki pola perbandingan antar suku selalu sama. Jadi pada barisan geometri intinya itu yang memiliki pola perbandingan yang sama. Kalau aritmatik kan selisih, kalau geometri perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan yaitu rasio. Kita bisa mengetahui perbandingannya itu dengan cara suatu suku dibagi suku sebelumnya. Jadi untuk mengetahui barisan geometri itu dengan kita melihat perbandingan antar sukunya. Jika antar sukunya itu memiliki perbandingan yang sama, berarti dia termasuk barisan geometri. Kita langsung ke soal aja ya biar kalian paham termasuk barisan geometri apa bukan. Contoh yang pertama, barisan 2, 4, 6, 8, 10. Apakah barisan ini termasuk barisan geometri? Kita cek. Kita cari ya, cari tahu dulu perbandingannya berapa. Perbandingan antara suku kedua dan suku pertama. Ingat ya, cari perbandingan dengan cara membagi, bukan mengurangi tapi membagi. Perbandingannya 4 banding 2, 4 per 2, berarti berapa perbandingannya? 2. Ini ya, 2 itu dari mana? Dari 4 per 2 biar kalian jelas, atau U2 per U1. Terus lanjut 4, 6 dan 4 perbandingannya berapa? Apakah sama 2? 6 bagi 4 berapa? 6 bagi 4 1,5. Nah, sudah jelas ya. Untuk yang pertama, suku kedua dan suku satu perbandingannya 2. Nah, suku ketiga dan suku kedua perbandingannya 1,5. Berarti ini bukan barisan geometri, karena kalau barisan geometri itu memiliki perbandingan yang sama. Jadi ini bukan ya. Contoh yang kedua, barisan 2, 4, 8, 16, 32. Apakah barisan ini termasuk barisan geometri? Kita cek. Perbandingan suku kedua dan suku ke satu berapa? 4 bagi 2. 2. Terus suku ketiga dan suku kedua 8 bagi 4. 2. Sama ya. Kita cek lagi. Suku keempat dan suku ketiga 16 dibagi 8. 2. 32 dibagi 16. 2. Karena pada barisan ini memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2, 2, 2, 2. Jadi barisan 2, 4, 8, 16, dan 32 termasuk barisan geometri. Jadi gini ya, untuk menentukan barisan geometri itu yang memiliki pola perbandingan yang sama, perbandingan atau rasio. Nah, untuk mengetahui rasionya bisa kita ketahui dari suatu suku dibagi suku sebelumnya. Ya, kayak tadi, suku kedua dibagi suku ke satu. Dibagi ya, bukan dikurangi. Ya. Untuk selanjutnya kita akan mengenal istilah dalam barisan geometri. Istilahnya itu hampir sama ya seperti barisan aritmatika, hanya bedanya nanti di R. Kita bahas satu-satu. Istilah dalam barisan geometri yang pertama itu ada A. A itu suku pertama atau U1. Kemudian ada R. Nah, ini R. R itu rasio atau perbandingan. Kita dapat dari suatu suku dibagi suku sebelumnya, ya, rasio atau perbandingan. Terus ada UN. UN itu suku ke N. Suku ke N itu UN atau suku urutan keberapa. Kita masuk ke contoh. Contohnya barisan 2, 4, 8, 16, 32. Kita identifikasi ya, A-nya berapa, R-nya berapa, UN-nya berapa. Contoh, nih pada contoh pertama, A-nya berapa?
2, 4, 8, 16, 2. A, suku pertamanya adalah 2. Kemudian R, rasio, perbandingannya berapa? Perbandingan dari suku kedua kurangi suku pertama. Ini dibagi, maaf ya, bukan dikurangi tapi dibagi. 4 dibagi 2. Ini dari suku kedua bagi suku pertama. Berarti rasionya 2. Terus, misal suku ketiga. UN kan suku ke N. Nah, misal kita cari suku ketiga. Berarti suku ketiganya berapa? Baris 2, 4, 8, 16, 32. Suku ketiganya yaitu 8. Jelas ya? Terus, contoh yang kedua. Barisan 9, 3, 1, sepertiga. A-nya berapa? A-nya 9. Terus R-nya, rasionya berapa? Dari suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 3/9. Berarti berapa? Berarti 1/3. Gini ya, untuk rasio itu tidak hanya bernilai positif dan bilangan biasa, juga bisa berupa pecahan dan juga bisa berupa yang negatif. Misalnya -1 atau -2 kayak gitu. Terus, misalnya yang ditanya lagi ini suku ke-4. Nah, berarti suku yang keempat berapa? U1, U2, U3, U4. Berarti ini juga 1/3. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus suku ke N. Untuk barisan geometri ada rumusnya untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1. Ini rumusnya, dimana UN itu adalah suku ke N, A itu suku pertama, R itu rasio atau perbandingan. Ingat ya, N ini tuh urutan ke N berapanya, bukan nilai UN-nya. N itu urutan ke berapa, bukan nilai UN. Sebenarnya kita bisa langsung menentukan suku selanjutnya dari barisan geometri. Tapi jika yang ditanya misal suku ke-10, ke-11, ke-50, kita kan nanti kepanjangan cara carinya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Misal ya, 2, 4, 8, 16. Berapakah dua suku selanjutnya? Kalau dua suku selanjutnya kita bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan melihat selisihnya dulu. 4 dan 2. Selisihnya berapa? Selisihnya 2. Berarti otomatis 16 suku selanjutnya yaitu dikali 2. Berarti 32. Suku selanjutnya dikali 2 lagi, berarti 64. Ini ya, untuk cara manual menentukan suku selanjutnya, cara manual kita bisa dengan cara mengalihkan rasio. Ini jika menggunakan yang manual langsung. Tapi jika yang ditanya misal suku ke 100, terus suku ke N dan lainnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. AR ini berarti tandanya dikali ya, kalau nggak ada tanda plus minus atau apa berarti ini dikali. Nah, kita masuk ke contoh saja. Langsung contoh menggunakan rumus. Tentukan suku ke-11 dari barisan 2, 4, 8, 16. Kita identifikasi dulu. Yang diketahui A-nya berapa? A-nya 2. Terus R, rasio perbandingannya berapa? Dari 4 bagi 2. Kita tulis saja biar nggak bingung. Rasionya 2. Terus tentukan suku ke-11. Suku ke-11 berarti N-nya 11,
Dan yang ditanya adalah suku ke-11 yaitu U11 berapa? Kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan UN sama dengan A R pangkat N min 1. Kita masukkan A-nya 2, R-nya 2, pangkat N min 1, N-nya 11. Karena ditanya suku ke-11 berarti N-nya 11 min 1. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 11 kurangi 1, 10. Jadi 2 dikali, nih ya, 2 pangkat 10 itu bukan 2 kali 10, tapi 2 dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Nah, 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Ya, biar nggak bingung. Dari mana sebetulnya? Dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali ya. Sebanyak pangkatnya. Nah, jadi 2 dikali 1024 hasilnya sama dengan 2048. Jadi suku ke-11 dari bilangan barisan bilangan 2, 4, 8, 16 yaitu 2048. Ora kata silukan. Ya, untuk soal yang kedua, contoh soal kedua itu tentukan suku ke-12 dari pola bilangan 80, 40, 20, 10. Kita identifikasi. A-nya berapa suku pertama? 80. Terus rasionya dari 40 ke 80 lebih sama dengan setengah. Terus N-nya suku ke-12 berarti N-nya 12. Dan yang ditanya adalah suku ke-12 atau U12 itu berapa? Kita masukkan ke rumus. Sini ya, sampingnya. Rumusnya kan UN sama dengan A R pangkat N min 1. Jadi U12 sama dengan A-nya 80 dikali R-nya setengah pangkat N min 1. 12 min 1. Jadi sama dengan 80 dikali setengah pangkat 11. Jadi sama dengan 80 kali. Misal gini ya, bentuknya pecahan pangkat, berarti atasnya pembilangnya dipangkat, penyebutnya juga dipangkat ya. Jadi sama dengan 1 pangkat 11. 1. 2 pangkat 11. Berapa 2 pangkat 11? Yaitu 2048. Nah, berarti sama dengan 80 kan dikali ya. Jadi 80 kali 1 per 2048. Berapa hasilnya? Bisa kita sederhanakan. Misal kita bagi kita coba sederhanakan ya. Misal kita dibagi 16. Berarti atas bagi 16, bawah bagi 16. Berapa 80 dibagi 16? Hasilnya 5. Terus 2048 dibagi 16. Hasilnya 128. Sudah ketemu. Jadi suku ke-12 dari pola bilangan 80, 40, 20, 10 yaitu 5 per 128. Nah, masuk contoh ketiga. Diketahui barisan bilangan 2, 6, 18, 5, 4. Maka rumus suku ke N barisan tersebut adalah, kita cermati dulu ya soalnya. Ini kan yang diketahui barisan bilangannya.
Kemudian yang ditanya rumus suku ke N. Jadi kita identifikasi dulu. A-nya berapa? A-nya kan 2. Terus rasionya langsung saja ya Ibu tulis ya. 6 bagi 2 berarti 3. Rasionya 3. Dan yang ditanya rumus suku ke N. Berarti yang ditanya UN. N-nya berapa? Karena N-nya tidak diketahui urutan bilangan keberapa, maka kita tulis rumus suku ke N itu UN saja. Kita masukkan rumusnya kan UN sama dengan A R pangkat N min 1. Kita masukkan UN sama dengan A-nya berapa? 2 kali R-nya 3 pangkat N min 1. Karena N-nya tidak diketahui ya, maka kita masih tertulis N min 1. Jadi rumus suku ke N pada barisan bilangan di atas ini yaitu rumusnya UN sama dengan 2 kali 3 pangkat N min 1. Ini tidak bisa dikalikan ya, 2 sama 3 karena 3-nya itu pangkat dan 2-nya tidak ada. Mudah ya untuk mencari rumus suku ke N dari barisan geometri. Kita identifikasi dulu nilai A berapa, R-nya berapa, baru kita masukkan ke rumus. Dengan N-nya itu masih tetap tulis N. Jadi ketemu nanti rumus suku ke N-nya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mempelajari barisan geometri. Sekarang deret geometri. Deret geometri yaitu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Atau deret geometri biasanya jumlah N suku pertama. Ingat ya, jumlah N suku pertama atau SN. Ini deret geometri. Jadi deret geometri itu menjumlahkan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai suku ke N, ditambahkan semua. Contohnya barisan 2, 4, 8, 16. Maka deretnya menjadi 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16. Dijumlahkan kalau deret itu. Misal kita mau mengetahui deret ke 3, yaitu jumlah 3 suku pertama atau S3, berarti kita tambahkan saja 2 tambah 4 tambah 8. Berapa hasilnya? 2 tambah 4 tambah 8 yaitu 14. Ya, dari mana? Ini dari 2 tambah 4 tambah 8 suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Nah, untuk deret geometri juga ada rumusnya. Jadi kita akan menentukan deret geometri. Rumusnya SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Atau menggunakan rumus SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Bedanya apa? Rumus pertama dan rumus kedua. Nah, bedanya jika yang diketahui R-nya itu lebih dari 1 atau R-nya itu kurang dari min 1, kita menggunakan rumus yang atas, SN sama dengan A pangkat A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, R yang lebih dari 1 itu berapa? Misalnya yang lebih dari 1 berarti 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini R yang lebih dari 1. Nah, untuk R yang kurang dari min 1 berarti berapa nilainya? Nah, untuk R kurang dari min 1 berarti berapa? R yang kurang dari min 1 berarti misal R-nya itu min 3, min 4. Ini kan kurang dari min 1. Berarti kita menggunakan rumus SN sama dengan AR pangkat N min 1 bagi R min 1. Namun, jika R-nya itu lebih dari min 1, kurang dari 1, kita menggunakan rumus yang bawah, SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah,
R yang lebih dari min 1 kurang dari 1 berarti berapa? Misal R nya itu setengah kan lebih dari min 1 dan kurang dari 1 ya, setengah, berarti kita menggunakan rumus yang bawah ini. Kita masuk ke soal aja biar nggak pusing. Contoh, tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 2, 4, 8, 16. Kita identifikasi dulu. A-nya berapa suku pertama? 2. Rasionya 4 dibagi 2. Berarti rasionya 2. Terus N-nya jumlah 10 suku pertama, berarti N-nya 10 ya. Dan yang ditanya jumlah 10 suku pertama, berarti S10 itu berapa? Karena R rasionya itu 2 kan berarti lebih dari 1, maaf ya. R-nya lebih dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang atas ini, yang Sn sama dengan A R pangkat R min 1 dibagi R min 1. Kita masukkan, berarti S nya 10 ya, S10 sama dengan A nya 2 dikali R nya 2, N nya 10 min 1 dibagi 2 min 1 sama dengan 2 dikali ya 2 pangkat 10, 2 kali 2 sebanyak 10 kali, hasilnya kan 1024, terus dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1, 1, berarti 2 dikali 1024 kurangi 1 berarti 1023. Karena dibagi 1 hasilnya tetap, kita nggak usah tulis kalau dibaginya 1 ya, berarti sama dengan 2 dikali 1023, hasilnya 2046. Jadi untuk jumlah 10 suku pertama dari barisan 2, 4, 8, 16 yaitu 2046. Mudah kan? Contoh yang kedua, tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 80, 40, 20, 10. Kita identifikasi. A-nya 80, R-nya rasionya 40 dibagi 80, berarti setengah ya, setengah. N-nya 10 nih, 10 suku pertama, berarti N-nya 10. Yang ditanya jumlah 10 suku pertama, berarti S10 sama dengan berapa? Karena ini nilai R-nya itu setengah kan berarti lebih dari min 1 kurang dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Pakai rumus yang ini karena R-nya itu setengah kurang dari 1 tapi lebih dari min 1. Kita masukkan S10 sama dengan A-nya 80 dikali 1 min R-nya setengah pangkat 10 dibagi 1 min setengah, jadi sama dengan 80 dikali 1 min, nih ya, setengah pangkat 10 berarti 1 pangkatkan 10, 2 pangkatkan 10, berarti 1 per 2 pangkat 10 itu 1024 dibagi 1 kurangi setengah ya, jadi sama dengan, kita bisa sederhanakan, berarti 80 dibagi setengah, karena pembagian nih ya, karena pembagian ya kan mau disederhanakan, 80 dibagi setengah itu sama saja dengan 80 dikali
2/1. Ingat ya, ini pelajaran SD. Kalau pembagian seperti ini berarti sama dengan 160. Berarti kita langsung tulis saja 160 dikali 1 min 1/2, 1024. Pembaginya penyebutnya harus kita samakan. Jadi sama saja dengan 1024/1024 dikurangi 1/1024. Berarti sama dengan 160 dikali 1024 kurangi 1, 1023/1024. Kita bawa kata saja karena enggak cukup. Berarti sama dengan ini kita bisa sederhanakan, yaitu 160 dan 1024 bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan ya, 160 dan 1024. Misal 160 kita bagi 32, hasilnya kan 5. 1024 bagi 32, hasilnya 32. Jadi kita tulis 5 dikali 1023/32. Berarti sama dengan 5 kali 1023 kan hasilnya 5115/32. Ya, ini hasilnya untuk jumlah 10 suku pertama dari tulisan 80, 40, 20, 10. Hasilnya yaitu 5115/32. Mudah ya anak-anak.